Oke, kita lanjut ke bagian titik maksimum ya. Saya buat judul ini kali ini maksimum, kemudian minimum sama titik belok ya. Ini bagian daripada turunan fungsi ya. Apa sih dikatakan sebagai maksimum atau minimum atau titik belok? Jadi kita tahu bahwa turunan suatu fungsi atau f aksen x itu dia mempunyai nilai ya kan. Jadi ketika nilai kemarin di pembahasan video sebelumnya ya sudah ditentukan kalau turunan pertamanya lebih besar dari nol maka dia fungsinya fungsi naik. Fungsi naik berarti ketika dia di atas maka nilainya adalah nilai maksimum gitu. Ketika dia turun, turun kemudian ketika dia mau naik lagi maka fungsi di bawah adalah fungsi minimum ya. Tuh. Jadi saya buatkan di sini seperti ini gambarnya ya. Nah, ini fungsi, nah seperti ini ya. Nah ini kan turun nih, turun ya ke bawah ini. Ini turun, sedangkan sampai di sini dia akan naik lagi gitu ya, naik. Nah perubahannya nih dari turun ke naik maka di sini ada titik namanya titik minimum. Nah ini ya saya buat seperti ini. Nah ini titik minimum. Titik minimum. Di sini nilainya adalah FA. Kemudian di sini nilainya A. Maka di sini FA, ya kan? Ini X, sini Y. Itu ya jelas ya. Jadi ketika dia turun kemudian naik pasti dia titiknya titik minimum. Jika fungsi turun pada interval X-nya kurang dari A, ya kan ini jelas ya, X-nya kurang dari A kemudian naik pada X lebih besar dari A, maka kita melihat bahwa pada titik X di sini X sama dengan A itu grafik mencapai nilai titik terendah atau dinamakan sebagai titik minimum. Sehingga kalau kita tulis maka titik minimumnya koordinatnya ya, koordinatnya A ya di sini A, F A. Nah, seperti itu ya. Saya tulis di sini A, F A. Nah, jelas ya. Itu perubahannya dari turun naik. Nah, yang satunya lagi juga sama demikian. Jadi ketika dia fungsinya tiba-tiba dia naik, naik, kemudian dia turun seperti ini ya. Nah, ini ya jelas ya. Ini kan naik nih, arah sana kan naik, naik, kemudian dia turun nih, turun. Di sini nih ujungnya. Nah, di sini adalah fungsinya titiknya titik maksimum. Nah, di sini nilainya berapa ya? Tergantung nilainya berapa. Kalau di sini A nilainya atau B atau C, saya buat minimal A ya biar sama. Maka di sini F A. Kalau B ya FB itu kan dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai titik maksimum. Itu ya. Seperti itu. Jadi fungsinya, fungsi naik pada interval nilai A kurang dari ya kan AX nya kurang dari A, naik, kemudian turun ketika dia nilai intervalnya A lebih besar dari A, X nya lebih besar dari A, maka kita melihat ada titik X sama dengan A di sini ya, dan grafik fungsinya mencapai titik tertinggi atau titik maksimum nih di sini nih. Nah, titik T ya di sini misalkan saya buatkan titiknya adalah A, F A, titik maksimum, sehingga kita buat judulnya di sini titik maksimum, yaitu adalah A, F A. Itu ya, jelas ya. Maksimum, minimum, minimum, maksimum. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya titik belok ya. Titik belok itu gimana ya? Jadi titik belok itu posisinya seperti ini gambarnya. Saya buatkan. Oh, sorry. Ini titik belok. Nah, seperti ini. Nah, naik lagi. Di sini ya posisinya. Apa posisinya ya? Dia naik nih. Ya, ke sana naik.
naik sampai dengan posisi A. Di sini A nih. Maka di sini sebagai FA. Ya. Naik dia. Terus bukan turun, kalau turun lagi namanya kan titik maksimum nih. Setelah naik, dia naik lagi gitu. Naik lagi. Nah, kan naik lagi nih. Maka di sini posisinya adalah sebagai titik belok. Koordinatnya berapa? Ya ini adalah A, FA. Kan gitu ya. Nah, ini dinamakan sebagai titik belok. Saya kasih nama titik belok. Jadi posisinya bisa naik terus naik lagi. Ya, itu titik belok. Kita namakan sebagai titik belok. Titik belok udah jelas ya. Ketika naik dia naik lagi, atau sebaliknya. Apa ya? Ketika dia turun ya kan, maka dia turun lagi gitu. Misalkan gambar grafiknya ini, turun lagi nih. Di sini titik belok nih. Nah, gitu kan. Ya. Ke sini sampai sini turun. Turun sampai sini nih. Stasionernya. Di sini A, di sini FA. Dia turun lagi nih, bukan naik. Kalau naik dia di titik minimum kan. Nah, dia turun lagi. Turun sehingga ada setelah turun, setelah naik. Nah, itu namanya titik belok. Koordinatnya berapa, Pak? Ya di sini A, FA kan gitu ya. Ini saya buatkan namanya titik belok. Titik belok. Nah, udah jelas ya. Jadi perbedaannya udah jelas sekali. Titik belok, titik maksimum ya. Ini kedua ini namanya titik belok. Titik belok. Ya. Jadi ketika dia naik lagi titik belok. Kok apa Pak perbedaannya ini di sini kan ada di titik stasioner. Kalau titik belok itu nanti bisa kita lihat dalam turunan ya, turunan. Jadi hubungannya dengan turunan itu kalau maksimum minimum ya, itu dengan stasioner. Turunan pertama sama dengan 0. Ya. Tuh, seperti itu. Kalau titik belok itu biasanya turunan kedua ya, kita pakai turunan kedua. Seperti itu ya. Tuh. Jelas ya posisinya ya. Jadi ini kali ini kita bahas titik belok itu ketika dia naik dan naik lagi, turun atau turun lagi. Kalau maksimum dia naik dulu, kemudian turun. Kalau minimum turun dulu baru naik. Nah, untuk menentukan turun naiknya ini kita gunakan turunan pertama di video yang kemarin sebelumnya, yaitu tentang nilai atau fungsi naik dan fungsi turun. Silakan dilihat kembali ya. Oke, mungkin cukup ya. Semoga bisa dipahami ini penjelasan daripada fungsi maksimum, minimum, dan titik belok.